Hakim heran Kuat Ma'ruf sopir tapi berani sentuh tubuh Putri Cendrawati. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kenapa jadi si Kuat yang melarang? Ini Kuat itu kok pengaruhnya besar sekali di situ. Saya tidak tahu, Mulia. Saya tahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Nah, harus perempuan itu. Di militer begitu, entahlah di kepolisian. Karena ini penting ini. Kuat ini kan menyampaikan bahwa demi Allah ya katanya ya, demi Tuhannya, beliau mengatakan dia tidak mengakui kesalahan dan memang yakin bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum melalui surat dakwaannya. Kita harus melihat dua sisi. Jika surat dakwaan ataupun yang didakwakan oleh JPU ini kepada Kuat terbukti benar, maka dalam hal ini bisa kita simpulkan permintaan maaf Kuat itu tidaklah tulus karena dia tidak mengakui kesalahannya. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, menyebut Putri Cendrawati sempat terjatuh di kamar mandi rumah Magelang. Susi menyebut Kuat Ma'ruf sempat menyentuh tubuh Putri untuk memeriksa kondisinya. Pengakuan Susi ini membuat hakim terheran-heran. Hakim heran Kuat berani menyentuh tubuh istri bosnya mengingat statusnya yang seorang supir. Dilansir Detik News, momen heran hakim ini bermula ketika Susi menceritakan Kuat Ma'ruf ikut membantu mengangkat Putri yang bergeletak di kamar mandi. Susi menyebut Kuat ikut memegang kaki dan badan Putri. Hakim heran mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri padahal Kuat merupakan sopir. "Sus, kenapa ibu?" Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, saya sebut sudah tergeletak di sini." Om Kuat memegang badan dan kakinya. "Ini kakinya dingin om Kuat," kata Susi kepada hakim saat sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober 2022. "Om Kuat sopir, kok berani dia memegang tubuhnya? Kok dia berani memegang tubuhnya? Harus saudara Putri yang memapah ke kasur itu. Masuk akal macam kayak dokter nanya dulu." "Oh, saya memegang kakinya dulu ya," ujar hakim. "Kenapa Sus kayak gini?" ujar Susi mencontohkan omongan Kuat saat itu. "Cerita kamu nggak masuk di akal," ujar hakim. Sebelumnya Baradae didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 18 Oktober. Dalam perkara ini Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, menyebut Putri Cendrawati sempat terjatuh di kamar mandi rumah Magelang. Susi menyebut Kuat Ma'ruf sempat menyentuh tubuh Putri untuk memeriksa kondisinya. Pengakuan Susi ini membuat hakim terheran-heran. Hakim heran Kuat berani menyentuh tubuh istri bosnya mengingat statusnya yang seorang supir. Dilansir Detik News, momen heran hakim ini bermula ketika Susi menceritakan Kuat Ma'ruf ikut membantu mengangkat Putri yang bergeletak di kamar mandi. Susi menyebut Kuat ikut memegang kaki dan badan Putri. Hakim heran mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri padahal Kuat merupakan sopir. "Sus, kenapa ibu?" Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, saya sebut sudah tergeletak di sini."